puing-puing kereta, ya apalah yang pokoknya namanya kita manusia digencet besi puluhan ton itu bisa dibayangkan kan. Belum yang ada di sambungan, yang ada di atas duduk, itu antara gerbong dan gerbong, itu sempat minta tolong nak, tolong dek, tolong bang. Ya cuman kita bisa apa? Kita nggak punya alat. Dari bawah ada orang teriak dari arah lapangan tenis, kan rumah saya sejalur sama lapangan tenis. Dia teriak, kereta, kereta, kereta. Gitu. Oh saya turun, motornya masih nyala, saya turun. Ada apa mas? Kereta, 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 tabrakan. Dia bilang gitu kan. Iya tabrakan, yang bener lu. Saya bilang gitu, bener, lihat aja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ratna Wulan Channel. Teman-teman, kali ini saya kedatangan narasumber teman lama saya yang akan bercerita mengenai kejadian tragedi tabrakan kereta di Bintaro yang dulu beritanya sangat fenomenal. Gimana cerita dan pengalamannya? Kita sapa aja langsung. Apa kabar Mas Bambang? Alhamdulillah sehat. Tuh, jadi kejadian kan tahun 87 ya? Ya, tahun 87 bulannya Oktober. Kalau nggak salah tanggalnya 19, hari Senin. Kita itu masih SMA ya? SMA kelas 2, itu jam 7.10. Pagi ya? Pagi. Pagi padat-padatnya tuh. Lah, bukan padat, artinya saya waktu itu lagi manasin motor. Bukan, keretanya itu loh maksudnya. Iya, karena itu kan masih satu rel. Belum rel ganda. Jadi ya dibilang padat ya enggak ya, karena memang satu rel. Satu rel dia dulu, belum rel ganda. Masih monorel gitu loh. Itu tabrakannya, itu tuh ada kejadiannya di belakang rumah. Belakang rumah kurang lebih sekitar 150 sampai 200 meter lah ke belakang. Itu dentumannya sampai kaca tuh rumah getar gitu kan. Itu saya posisi lagi manasin motor waktu itu. Itu adu banteng ya? Mau sekolah. Iya, adu banteng. Jadi menurut yang saya lihat, posisi yang dari Kebayoran itu naik ke atas 3 gerbong. 3 gerbong. Jadi kayak makan gitu. Kayak makan karena dia kan posisinya kosong. Kalau yang dari Sudimara padat. Otomatis. Oh, itu 101 padat. Maksudnya bukan kosong maksudnya posisi beban lebih banyak yang dari yang dari Sudimara. Tapi masih ada penumpang. Ya, bisa dibayangin dong, zaman dulu orang naik kereta di atap. Oh iya, dulu kan kereta naik di atas. Di lokomotif, ya. Bisa kebayang yang ada di lokomotif ditumbuk sama besi yang bertonton. Oke bang, gitu. Tahan dulu bang. Ya. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa bunyikan belnya supaya tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Ratna Wulan Channel. Silakan Bang Bambang ini. Bambang aja udah. Teman kita ya. Iya. Silakan diceritakan mulai dari awal. Iya. Jadi awalnya waktu itu saya mau sekolah, ya kan, jam 7 lewat 5 lah, lewat 7 saya ngeluarin motor. Saya manasin motor tuh jam 7.10 karena kan upacara sekitar 7:30 ya. Keburu lah dari Bintaro ke Cidodol. Gitu. Nah ceritanya saya ingat waktu itu jam 7.10 lagi manasin motor kok seperti gempa. Kaca rumah saya itu getar gitu. Gimana sih namanya gempa? Walaupun nggak goyang, kacanya itu getar. Gitu. Terus dari bawah ada orang teriak dari arah lapangan tenis, kan rumah saya sejalur sama lapangan tenis. Dia teriak, kereta,
kereta gitu. Oh saya turun, motornya masih nyala, saya turun. Ada apa mas? Kereta tabrakan. Dia bilang gitu kan. Iya tabrakan, yang bener lu, saya bilang gitu. Bener, lihat aja sendiri, kata dia gitu. Nah motor saya masukin, saya matiin, saya pergi ke bawah, diteriakin sama ibu saya. Weh, mau kemana? Bukannya sekolah, tunggu mak, saya bilang gitu. Mau lihat kereta, katanya kereta tabrakan. Sekolah yang penting, kata. Udah, namanya waktu itu masih muda, ya rada budak juga dipanggil orang tua gitu. Saya pergi ke sana, bener itu kejadian pas tabrakan. Maksudnya saya sudah tabrakan, SMA 86, persis belakang rumah saya pun lagi upacara. Dibubarkan sama kepala sekolahnya untuk ikut bantuin evakuasi. Karena waktu itu tahun 87 itu masih satu jalur. Dan jalur itu tidak bisa dimasuki oleh kendaraan bermotor. Ya, baik roda 2 atau roda 4 atau lebih. Jadi ya kita orang lah, orang-orang situlah ibaratnya yang pertama kali lihat setelah kejadian, lalu kita mau ambil langkah apa. Nah nggak lama datang tentara, nggak tahu itu dari Kodam atau Koramil atau Kodim. Kita nih yang masih pakai seragam SMA diarahkan. Yang rumahnya dekat disuruh pulang ganti baju untuk bantu bapak-bapak tentara waktu itu evakuasi. Karena ya memang jalurnya nggak masuk mobil. Adik-adik yang mau bantuin, silahkan izin dulu sama orang tuanya. Itu kemungkinan ini akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bilang gitu kan. Ya udah, kita izin, ya persis. Kalau nggak salah sampai 7 hari lah itu. Pokoknya rapi, bersih itu 7 hari. Selamatan di situ kan. Kita di atas rel, warga diundang, pokoknya siapa aja yang mau datang diundang, kita yasinan, baca yasin, doa-doa. Itu pun setelah 7 hari mungkin ada anggota tubuh yang mental ke empang kan, itu sisinya kalau kita dari arah Kebayoran sisi kiri itu dulu kayak empang di situ. Mungkin ada yang mental ke empang baru naik ke permukaan setelah berapa hari gitu. Ada itu anggota tubuh yang tertinggal lah gitu loh. Jadi 7 hari ya bersih di jalur keretanya, tapi kan yang mental-mental kita nggak tahu ya, namanya kereta kecepatannya segitu ya, besi sama besi ya pasti ada yang mental lah gitu. Orang juga kadang-kadang dilindes kan suka ada yang mental, apanya kemana gitu kan. Apalagi itu tubrukan. Lah kita dikumpulin, siapa yang mau jadi relawan, dibarisin, diarahin. Udahlah mulai kerja, kita naik ke atas gerbong ya. Gitu, suruh ke kolong gerbong, suruh evakuasi apa yang ada dikumpulkan di kantong jenazah. Pokoknya kita nggak boleh nggak bisa milih itu organ tubuhnya siapa, pokoknya kumpulkan dalam satu kantong. Kita bawa ke yang namanya Balai Rakyat Bintaro. Itu semua dulu dikumpulkan di sana. Ya kalau menurut catatan sih ya nggak tahu ya berapa, cuman bisa kebayangkan kereta zaman dulu tahun 80-an orang naik di lokomotif itu nggak 1-2 orang, bisa puluhan. Belum di gerbong berikutnya, gerbong pertama, gerbong kedua, gerbong ketiga, belum yang disambungan. Bisa kebayang lah zaman dulu tahun 80, kalau mau lihat videonya mungkin sama di negara lain tuh hampir sama tuh. Kondisinya? Kondisinya kecelakaannya waktu itu yang dari Kebayoran itu kan nggak terlalu padat ya, maksudnya nggak terlalu penuh, kayaknya naik ke atas sekitar 2-3 gerbong lah, jadi posisinya kayak makan gitu ke atas gitu loh.
Jadi yang dari Sudimara itu di bawah. Itu evakuasinya, pemisahannya, rangkaiannya, narik itu butuh waktu sekitar 4-5 hari. Itu seminggu baru beres itu. Seminggu baru beres. Ditarik, pada saat ditarik, ya kita semua orang-orang situ, ya lihat yang pas ditarik pada jatuh dari puing-puing kereta, ya apalah yang pokoknya namanya kita manusia digencet besi puluhan ton itu bisa dibayangkan kan, belum yang ada di sambungan, yang ada di atas duduk itu antara gerbong dan gerbong itu sempat minta tolong nak, tolong dek, tolong bang, ya cuman kita bisa apa, kita nggak punya alat. Sedangkan separuh dari dada ke bawah itu posisinya kegencet. Ya itu rangkaian kereta. Ya akhirnya ya kita nggak bisa nolong sampai orang itu meninggal ya. Sempat ada yang mau ngasih air sama petugas, nggak boleh. Ya tetap juga meninggal. Akhirnya ditutupin pakai tikar sampai itu kereta ditarik tuh. Itu dari arah Kebayoran dan dari arah Sudimara itu kereta ditarik, dipisahin gitu loh. Itu jadi sampai seminggu ya evakuasinya, karena kan nggak bisa nggak ambulan, nggak bisa. Kalau sekarang mungkin udah enak ya jalurnya, sudah ada jalan sebelah, itu benar-benar jalan setapak gitu loh. Yang bisa lewat tuh paling orang Angon Kerbau dulu di situ. Mungkin yang bikin lama itu kita kan harus gotong tuh berdua, kita kumpulin di Balai Rakyat ya kan, itu kumpulin, pokoknya arahan bapak-bapak udah taruh aja deh di situ, nggak usah pikirin identitas, yang penting taruh dulu biar nanti keluarganya yang nyari bukain satu-satu gitu loh. Ya gitu pengalamannya. Jadi apa yang kita temukan di gerbong, apa yang kita temukan di rangkaian kereta dari lokomotif sampai gerbong ketiga itu, ya ambil. Dulu belum zamannya sarung tangan. Jadi ada yang pakai kantong plastik diikat pakai karet, ada yang nggak pakai kantong plastik. Ya itulah, terpaksa. Itu. Jadi dulu belum seperti sekarang. Pakai masker, ya kan? Ya pokoknya udah kerja, nggak mikirin ini gimana, ya kita seminggu bantuin di situ sampai 7 hari itu. Itu siang malam, cuman kan kita bukan shift sih, sekuatnya kita gitu. Kalau kita dari pagi jam 7 ya udah capek, istirahat aja, ngaso, ntar sore terusin lagi, ntar malam kalau mau itu terusin lagi. Itu pagi siang malam tuh 24 jam nonstop. Kalau dulu mungkin ada yang ngerasain bantuin di situ dulu gitu loh. Ya zaman dulu penduduk situ lah banyak ya, mungkin relawan entah dari mana, PMI atau mungkin bisa ngerasain lah dulu evakuasinya itu pagi siang malam dong. Karena memang jalurnya tidak bisa masuk kendaraan. Itu mungkin yang bikin lama. Gitu. Ini kan tabrakan ini ya, keretanya kan ngangkat gini ya. Berarti kan yang di bawahnya ini kan habis nih. Habis, tapi nggak sampai makan satu rangkaian kereta, paling cuman kepala, gerbong kedua, ketiga, ya banyak korban, terutama yang di lokomotif itu, karena kan dulu belum tertib kita naik kereta di atas ya kan. Masinisnya saya malah nggak ngikutin berita ya, kalau nggak salah ada yang hidup deh masinisnya, itu orang Purworejo tuh, saya sempat baca di sempat lihat di YouTube dia. Karena waktu itu kan kita belum mikirin ya berita, cuman kita lihat dari pos kota. Itu ternyata saya pernah ngeliat di YouTube masinisnya ada yang hidup. Kita tuh pernah ngumpul sama temen-temen ya kan. Waktu itu ngumpul tuh ngaso-ngaso ya kan, sekitar ya mau maghrib lah jam 6. Itu cerita gitu. Ada lagi depan rumah yang konyol waktu itu bangku kereta dibawa di rumahnya, di depan rumah saya, mana ada darahnya
darahnya. Saya bilang, ngapain sih bangku-bangku gituan dibawa, mana ada darahnya, pulangin di sana buat kenang-kenangan katanya. Bener juga. Lagi ngumpul kita, ya ada 3 apa 4 orang, ada emak-emak lah tua. Itu ya, kita nggak ngeh dia siapa, pokoknya nanya tuh di tempat kita ngumpul, "Tong, lu ngeliat gembolan gua gak, Tong?" "Gembolan apa, Mak?" "Gembolan, Tong, yang putih." Mereka kan kalau dagang tuh pakai kayak lawon putih gitu ya, dibungkus dagang celana, baju itu deh. "Gembolan gua, Tong." "Gembolan apa, Mak?" "Dagangan gua," kata dia gitu. "Wah, nggak tahu, Mak." "Emang di mana naruhnya?" "Ya gua nggak tahu." Itu. "Emang Mak dari mana?" "Dari situ," dia bilang gitu. Ya itu nunjukin ke tempat kejadian. Cuman kita kan nggak ngeh dia siapa, gitu kan. "Emang Mak dari mana?" "Dari situ." Itu. Terus, "Wah, nggak tahu, Mak. Nanti dah, Mak. Kalau kita nemuin, kita kasih ke Mak." "Mak di mana?" "Ya di situ. Lu cari aja di situ," kata dia. Ya udah, kayak pamit nggak pamit kita ngobrol lagi. Itu pas lagi ngobrol, ya elah baru berapa detik emaknya udah nggak ada. Ya maaf kalau orang tua kan jalannya agak lambat ya. Artinya bisa keukur sama mata kita. Kok baru tadi siapa? Gitu kan. "Wah, nggak tahu. Gua nggak tahu." Semua nggak ada yang tahu. Itu. Tapi nanya gembolan. Gembolan kan dagangan tuh yang dibungkus kayak kantong terigu apa pokoknya putih. Itu buat bawa celana, sarung. Dia dagang kali di Bayoran dari Sudimara. Terus yang lain, "Jangan-jangan," kata dia. "Ya jangan-jangan." Udah gitu doang. Nah itu selama 40 hari masih keliling mama itu. Tapi nggak setiap hari kita ditemuin. Cuman ada yang cerita, "Oh gua ketemu, oh iya nanyain." Gitu loh. Sampai 40 hari informasinya ya dari berbagai temen. "Iya gua juga ketemu." Itu masih nyariin. Emang konyol juga sih yang depan rumah, bangku kereta pakai dibawa, ada darahnya. Saya bilang, "Pulangin, lu jangan ngundang-ngundang yang nggak jelas." Itu buat kenang-kenangan. Akhirnya kita pulangin di sana. Ya kita kan nggak mau ya depan rumah itu masih ada darah bekas-bekas orang kecelakaan. Akhirnya dipulangin. Itu. Kalau temen itu kan pertama kali kecelakaan, ya saya sama temen saya tuh yang sekarang tinggal di Jawa. Itu naik ke atas. Naik ke atas ya itu ada yang kejepit rangkaian. Kita kan nggak bisa nolong. Gimana cara ngangkatnya? Dada ke bawah terjepit kereta. Ya kan kita misalnya gimana? Nggak punya tenaga. Itu akhirnya ya kita nggak bisa bantu gitu. Terus udah tuh beres kan, istilahnya dari pagi sampai sore sampai malam kita pulang capek. Nah paginya kita kan mau ke sono lagi, mau bantuin lah ke lokasi. Teman saya ada cakaran di sini. "Lu kenapa itu?" "Gua dicakar," katanya. "Cakar sama siapa?" "Sama yang kemarin yang nggak bisa kita tolong." "Ah yang bener." "Lu nggak percaya, kan kita nggak bisa nolong." Itu ya bener enggaknya ya walau alam saya juga nggak tahu, tapi emang dia ceritanya katanya marah lah yang nggak bisa dia tolong sampai meninggal. Cuman kita kan nggak bisa bantu juga gitu loh. Dicakarnya kayak gimana? Ada bekas cakaran. Ada bekas cakaran di Enggak, sini. waktu kapan dia dicakar? Malamnya, kan kita malam tidur, pulang ke rumah masing-masing. Paginya saya nanya, "Itu apaan?" "Bekas cakaran." Itu dia cerita, malamnya dia mimpi ketemu orang itu. "Lu kenapa nggak mau nolong?" Kali gitu dalam mimpinya. Dia dicakar gitu loh. Itu. Emang waktu itu ada bekas cakaran. Gimana sih dicakar kuku? Ya kan? Agak merah-merah gitu lah. Itu gara-gara kita nggak bisa nolongin. Ya habis gimana? Gue juga nggak bisa nolongin. Kan lu lihat sendiri. Saya bilang gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kita niat baik. Itu. Tapi hilang sih udah. Nggak lama. Pokoknya berapa hari hilang gitu. Kalau cerita
si banyak ya. Ada tukang beca. Dulu kan Pasar Bintaro itu posisinya di pintu kereta api itu nggak jauh juga karena itu posisinya agak di tengah itu kecelakaannya, jalanan agak menikung ya, agak melengkung. Itu dulu di Pasar Bintaro yang lama itu yang masih di wilayah Bintaro. Kalau sekarang kan Pasar Bintaro adanya di wilayah Pesanggerahan, walaupun namanya Pasar Bintaro. Itu dulu ada tukang beca. Itu. Nah, dia bilang, kata abang becanya, "Bang, anterin saya ke situ," kata dia bilang. "Ke situ mana?" "Ya udah ke situ." Dulu dia dikasih duit 2.000. Dulu tuh tahun 87 orang naik beca 2.000, udah besar. Itu. Terus katanya menjelang pintu masuk Balai Rakyat, dia nanya, "Pak, turun di mana?" Kok nggak nyaut-nyaut, orangnya nggak jawab. Akhirnya dia lihat ke dalam becanya, orangnya udah nggak ada. Ya mungkin turun di situ, di Balai Rakyat. Karena Balai Rakyat tempat ngumpulin jenazah kan dulu. Itu di luar tuh ratusan gitu, ratusan jenazah ya. Kalau berita di koran kan sekitar 180 korbannya. Itu kalau ya nggak tahu sih, kalau menurut saya kayaknya lebih kayaknya. Terutama yang kita fokus tuh yang ada kan ceritanya si Junet ya kan difilmkan, itu kan posisinya di lokomotif itu. Pokoknya di lokomotif itu banyak orang, banyak yang numpang gitu loh. Lokomotif gerbong pertama, gerbong kedua, ketiga. Tuh banyak. Padat lah. Jam kerja juga, jam anak sekolah juga. Pokoknya jam sibuk. Gitu loh. Saya, ya itu kejadiannya di Bintaro ya itu. Agak tikungan tempatnya. Saya ngalaminnya cuma nenek-nenek doang tuh yang nanyain gembolan. Anak kecil katanya ngelihat di tempat itu kayak ada pesta gitu kan, terang gitu. Ada anak kecil tuh pergi ke situ. Jadi kayak ada orang hajatan lah di tempat kejadian. Itu ada hajatan. Ya sempat anak kecil tuh cerita katanya jajan apa? Kayak kacang goreng, kacang rebus apa gitu kan ya, jajan-jajanan layar tancap lah gitu loh. Itu dia cerita. "Gua kesono Bang," katanya. "Orang mana?" "Ono." Lah itu kan tempat kejadian katanya. Wah, saya nggak ngeh katanya, main pergi aja ke sana. Rame ya? Rame. Hajatan. Iya kayak orang hajatan katanya. "Lu nonton layar tancap. Filmnya apa?" "Lupa," katanya dia. Kalau saya terakhir tuh nggak dengar cerita emak-emak itu 40 hari. Tapi menurut orang yang di luar kompleks saya, katanya sampai 100 hari. Karena memang kan lokasi saya sama tempat ngumpulin jenazahnya beda, jauh gitu loh. Antara Balai Rakyat sama komplek Depsos beda jauh. Itu kalau dari tempat kecelakaan itu memang nggak terlalu jauh ke Balai Rakyat, tinggal naik lurus udah sampai Balai Rakyat. Ya sekitaran Balai Rakyat saya yakin lah ada cerita-cerita yang kurang sedap juga mungkin itu orang Balai Rakyat kan banyak teman SD saya di situ gitu kan. Itu cuman yang saya pernah dengar ya anak kecil jajan itu kan ya, teman saya pernah dicakar itu kan, emang ada bekasnya, hilang sih sekarang. Ya saya ditanya-tanya itu mama nanya gembolannya gitu loh. Zaman dulu kan kita apalagi anak SMA kan nggak mengerti tanda-tanda apa gitu kan. Cuman kok banyak burung yang cuit 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 gitu loh. Biasanya kan kalau ada yang mau meninggal itu burung satu gitu loh. Tweet 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 itu kok suaranya kayak lebih dari satu. Cuman ya namanya muda nggak ngeh juga itu apa gitu loh. Itu pertanda apa? Itu orang saya lagi evakuasi waktu itu kan karena kita sederhana ya apa adanya, pakai sarung terus pakai bambu potong, kita angkut tuh jenazah dari kejadian
ke balai rakyat. Teman saya di belakang, saya di depan. Itu palanya ngadep ke teman saya. Bilang, kan tangannya nggak bisa ditekuk begini, masih ngelebar lah. Dia bilang, tekuk aja bang, katanya. Ya kita mau nyari buat ngikat juga susah. Saya paksa tuh, tekuk, ya kan, biar nggak begini, biar nggak baplang gini bawahnya, gitu. Pas ditekuk bisa, tuh kretek, tekuk, kita bawa. Namanya bawa kan, jalan agak nanjak ke balai rakyat. Itu pas lagi bawa, teman saya teriak, astagfirullah bang, hidup lagi. Apaan hidup lagi? Tangannya kebuka lagi, katanya. Itu emang saya lihat kebuka lagi, orang kita paksa nekuknya. Ya udah, kita pelan-pelan bawanya, tekuk lagi, pelan-pelan ya, pelan-pelan sampai sono. Ya dasar kita maksa ya sampai sono tetap kebuka lagi tangannya, bukan hidup. Disebut jumlah waktu itu ya, kita nggak bisa ya ngitung, karena apa yang kita temukan di rangkaian itu kita taruh dulu di bawah. Nah, kan ada kantong jenazah tuh, ya maaf entah apanya kita taruh situ. Jadi beda sama yang utuh. Kalau yang utuh mungkin dalam hati kita bisa ngitung udah 10, 20. Pokoknya apa yang kita temuin di rangkaian masukin kantong jenazah, bawa ke tandunya kan cuman sarung dulu pakai bambu, bukan kayak kita ngelamatin korban, bukan tandu yang bagus itu, bukan. Ya gimana, mobil nggak masuk gitu loh. Apa nih akalnya? Sarung aja bang, katanya. Terus pakai bambu. Oh ya udah itu. Jadi apa yang bisa kita pakai ya pakai. Sampai tangan pun aja nggak pakai sarung, udah raup aja apa yang ada. Jadi kalau bicara berapa orang yang udah pernah saya bawa dari situ ke balai rakyat, ya kita nggak bisa tahu juga gitu loh. Karena kadang-kadang ya potongan tubuh tuh ngumpul gitu loh. Nggak mesti satu badan harus ada ininya lengkap gitu, enggak. Pokoknya ketemunya apa ya taruh di situ. Jadi setelah berapa hari, ya itu pun saya taunya dari ya tentara lah, sama di koran. Mereka itu kan dikuburkan massal di Tegal Alur. Mereka itu semua digali satu lubang pakai traktor lah, ya namanya banyak. Iya di Tegal Alur kan pemakamannya, itu dimakamkan di Tegal Alur. Jadi kalau saya rasa petugas pun nggak bisa prediksi itu berapa orang, prediksi persis ya, gitu. Pokoknya kita lihat aja dah kereta di India tuh gimana orang naik. Coba deh buka di YouTube, di Google-nya, berapa orang yang naik di kepala. Nah itu kita bayangkan dulu gitu loh. Sekarang udah tertib. Kubur massal tuh pokoknya saya nggak perhatiin ya berapa hari, mungkin sekitar setelah selesai itu ya dikuburkan massal bareng, mungkin setelah 7 hari atau berapa hari, tapi persisnya saya nggak tahu gitu. Cuman saya pernah lihat di koran Pos Kota itu dimakamin di Tegal Alur gitu. Dan itu pun nisannya nggak dikasih nama, gimana ngasih namanya ya kan, namanya ya maaf satu orang nggak utuh, ada yang ini tangannya doang dikubur. Pokoknya itu bentuknya kuburan aja udah massal. Beda sama COVID. Kalau COVID masih ada namanya almarhum IA, ini mau massal. Bang, jadi waktu itu kan kejadiannya nih jam 7.10 pagi-pagi ya. Pagi. Terus kondisinya ketika itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun. Yeah. Jadi masyarakat di situ yang bergotong royong, kan. Kemudian ini kejadiannya kan tiba-tiba nih. Yeah. Terus banyak, mungkin korban sangat banyak ya pada saat itu. Nah kondisinya tuh waktu evakuasi tuh ramai orang atau seperti apa? Coba gambarin. Jadi
kalau pernah kita ngelihat keramaian, mungkin yang paling ramai kerumunan tuh kampanye, betul nggak? Apa namanya? Kampanye Akbar. Ya itu hampir mirip kayak gitu. Orang berkerumun, jadi ada yang nyari keluarganya, ya kan? Ada yang mau kepo doang, gitu loh. Ada yang pokoknya macem lah. Sampai kita aja kadang-kadang bawa jenazah itu sulit. Ya bisa dibayangin lah kalau kita pernah ngeliat kampanye Akbar, ya mungkin karena tempatnya sempit sih di situ ya, sawah, jalan rel kereta, ini jalan setapak gitu. Tapi ya kita belum zaman Android sih. Kalau zaman Android, wah itu. Ya, jadi kondisinya tuh bener-bener rame ya. Wah, rame. Kondisinya. Kemudian waktu itu pertolongan tuh dari tentara ya. Pertama penduduk dan tentara maksudnya. Dari tentara kemudian agak ya karena dulu kan belum berita nggak langsung tersebar lah gitu loh. Yang jelas penduduk dan murid-murid SMA 86 pada saat upacara dibubarkan. Gitu. Jadi ini kan tragedi nasional ya. Ini. Sangat ini kan beritanya. Ya terbesar lah ya. Terbesar ketika itu, kecelakaan terbesar yang memakan korban juga cukup banyak. Nah, setelah kejadian itu, masyarakat di sekitar itu berlaku normal atau ada misalnya kayak bikin selamatan atau apa di situ? Ya selamatan sampai 7 hari, terus 40 hari, 100 hari ada selamatan. Itu di situ, di lokasi itu berupa malam apa? Ya. Berupa apa? Ya gimana sih kita selamatan saudara kita meninggal? Ya doa, yasin ada ustadznya ya kita makan lah biasa kue apa gitu loh. Itu 7 hari yang rame itu, 7 hari rame. Ntar 10 hari, 40 hari, 100 hari. Itu. Cuman saya hadirnya waktu itu hanya yang 7 hari ya, karena kita ikut juga dan dipesan nanti malam datang. Selamatan, ya namanya anak muda datang semangat, nggak ada kata enggak, ya kan? Apalagi kita sedikit-sedikit lah ikut andil gitu loh di situ. Pokoknya yang namanya anak muda udah itu di situ. Nah, ini kan istilahnya kejadiannya cukup tragis ya. Ya. Berarti kan banyaklah berkembang cerita-cerita yang agak horor gitu di sekitar situ. Itu masyarakat itu gimana? Takut keluar malam atau memang biasa aja? Kalau menurut informasi warga, dulu kan situ masuknya RW 1 ya. Sekarang RW 9. Mereka itu kalau udah maghrib nggak keluar. Maksudnya ya di rumah aja. Kalau kecuali ada yang perlu, Kak. Karena memang di kompleks saya juga dulu selama habis 7 hari ya udah masuk aja, nggak karena saya cerita kejadian saya ketemu mama, saya cerita berkembang ya udah nggak ada yang berani keluar gitu. Berarti situasinya mencekam banget ya. Ya gitu. Gimana ya, kalau kata orang Jawa tuh wingit gitu loh. Jadi kalau orang Sunda bilang keem gitu. Ya gimana ya, itu kecelakaan banyak merenggut korban. Itu ada yang bilang orang-orang situ, ada yang teriak tolong itu sampai 40 hari. Tapi kan emang saya nggak denger, itu cuman cerita yang berkembang ya di masyarakat ya, bukan di berita mass media gitu. Oke Bang, terima kasih banyak Bang ya. Pengalamannya sangat ini ya, menyedihkan ya. Disclaimer juga ya buat teman-teman, ini cuma cerita dari orang yang memang saksi mata yang benar-benar ada di sekitar kejadian dan melakukan evakuasi. Jadi tidak bermaksud untuk mengungkit kembali. Oke, Bang, terima kasih udah cerita kejadian-kejadian yang terjadi waktu itu. Semoga semua korban diterima di sisi Allah SWT. Amin. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.